Halo teman-teman, kali ini saya menceritakan kisah peredaran obat terlarang atau narkoba yang dikenal dengan opioid, sejenis morfin. Dikabarkan bahwa ada 69.000 orang meninggal karena overdosis setiap tahun dan 15 juta orang kecanduan opioid. Kisah ini dibagi dalam 3 alur. Brower sebagai dosen dan peneliti di kampus, Jake sebagai agen Dea dan putrinya kecanduan opioid, dan Claire yang putranya terlibat pengedar obat opioid. Zat opioid bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan overdosis yang fatal dan banyak orang menggunakan opioid secara ilegal. Akibatnya penyebaran dan penggunaannya secara cepat maka menimbulkan krisis seperti judul dari film ini. Film ini menggambarkan betapa berbahayanya opioid akibat penggunaan yang tidak terkontrol dan memberikan peringatan kepada pengguna dan pengedar apalagi jaringan narkoba terlibat di dalamnya. Kisah ini dimulai ketika seseorang melintasi bukit bersalju dan tiba-tiba terlihat dikejar oleh beberapa orang dengan anjing pelacak dan pada baju tersebut bertuliskan DEA, singkatan dari Drug Enforcement Administration, sama dengan BNN-nya Amerika Serikat. Bisa diduga orang yang dikejar ini adalah membawa obat terlarang atau narkoba dan akhirnya ketangkap karena tidak bisa melarikan diri lagi karena sudah di tepi jurang. Sementara itu Jake Kelly mengunjungi putrinya Amy Kelly di pusat rehabilitasi pecandu narkoba. Ini sangat ironis sebenarnya, bagaimana tidak Jake adalah petugas DEA sementara anaknya sudah terkena narkoba dan harus masuk pusat rehabilitasi untuk penyembuhannya. She's taking methadone. Yes. Anything else? Why is that happening? We don't know. Hopefully it'll stop. See it sometime. Secara terpisah Claire Rayman mengunjungi perkumpulan teman dan menceritakan kisahnya. Dia juga bekas pencandu narkoba dan sangat mengkhawatirkan putra satu-satunya ikut dalam pemakai atau pengedar narkoba. I still had the cast from my in the car door and I script. I had so I could, get an amazing. I can't even without thinking about it. Sit through a hockey game without. I would like to be, and I am working on that every day. A better person for him. Saat yang bersamaan Bill Simmons dengan bangga mempresentasikan hasil pencapaian yang diperoleh pada perusahaan farmasi yang dipimpinnya yang mendapat keuntungan secara fantastis. Hal ini ditunjukkan pada investor agar lebih mempercayainya bahwa perusahaan akan lebih maju di bawah pimpinannya. Dr. Tiran Brower adalah profesor ahli kimia dan obat-obatan yang sedang mengajar kepada mahasiswanya di kelas. Louis Pasteur, he said that, yes indeed. He worked in pursuit of a singular goal, and he lived it for 30 years. When it works for 30 years on anything without result. Now, Jake Kelly memberi keterangan di kantor DEA yang mana ilmuwan yang membocorkan rahasia seorang wanita yang baru pulih dari kecanduan obat penghilang rasa sakit dan kini telah menyebar secara luas. Keterangan ini juga didengarkan secara seksama oleh supervisornya Garrett dan meminta Jake memberikan data-data yang lebih seksama. Those are your recruiters? They're on their last legs. Yes, ma'am. Like one source we're developing named Red. No, ma'am. No, the homeless get the pills. He goes. Are we selling drugs? At the pharmacies, and then we buy them back from them. Bring the Armenians and the Canadians together. We can Right then and there. So why open up your own mill? If Jake can take everybody down. Thank you. Terlihat Claire di pusat sebuah perbelanjaan untuk mencari keberadaan putranya yang tidak kembali. Polisi menceritakan kemungkinan putranya itu terlibat dalam perdagangan obat terlarang. Penasaran dengan itu Claire itu melakukan pencarian sendiri. Dr. Tiran Brower sedang melakukan penelitian di laboratorium di kampusnya. Penelitian ini didanai oleh perusahaan farmasi untuk meneliti obat yang bernama opioid yang kini banyak beredar di pasaran yang dijual secara bebas tanpa resep dokter.
where's the drug? This- That's why it hasn't quite cracked that blood-brain issue yet, huh? Doctor, you asked us to use Clarelon as Well, they'd be disappointed. baseline. Yeah, it's good control. You ran 182 twice. No, I don't understand. Doctor, this isn't 182. We began at day 10. He's my Clarelon. This is Claire akhirnya bisa meminta ke ruang CCTV pada sebuah supermarket karena dia menduga putranya terakhir kali mengunjunginya. That's him right there. Claire sempat cekcok dengan penjaga supermarket karena terlalu banyak bertanya tetapi dia tidak berbelanja. Akhirnya Claire menjelaskan bahwa dia sedang mencari putranya yang tidak kembali ke rumah dan diduga terakhir kali mengunjungi supermarket itu dan dia perlu mengetahui bersama siapa. And then what? So it looks like, and I'm afraid that's it. There's only one camera on that side of the They just, What? building. hello? Di tengah mereka mengamati CCTV ada telepon dari kantor polisi agar Claire datang secepatnya. Putranya telah ditemukan tetapi sudah tidak bernyawa lagi. Dan berita itu sangat menyedihkan dan menyakitkan bagi Claire dan dia pun sampai menjerit di kantor polisi dan bertanya apa penyebabnya dan siapa yang melakukan. He's gone where? Those David wasn't doing drugs. I wouldn't. What are you getting at? Just come out and say I understand. Is it a single parent? it to me. Otherwise, what are you gonna do about it? What is that? What the fuck does that mean? See if anything comes up. If anything comes up. What does that mean? Claire. Claire kembali ke rumah dan ke kamar anaknya. Akhirnya dia menemukan handphone anaknya itu tidak bisa dibuka karena passwordnya salah dan harus dibuka oleh ahlinya yang bisa membuka password tersebut. Sementara itu pertemuan dengan para investor akan memberikan dana lebih segar untuk perusahaan farmasi itu. Berita ini tentu sangat menggembirakan bagi Bill Simpson yang berhasil meyakinkan investor. Our foundation is building of this new contemporary art wing. $30 million commitment to the Once FDA and in the spirit of gift-giving you demonstrates, we will bring Clarelon to market. Jake kini menyamar sebagai pembeli obat tersebut. Akhirnya Jake dihubungkan dengan agen yang membawanya ke mafia bawah tanah produsen obat termasuk opioid itu. See, I told you he's smart. You could learn You something can use the list to eliminate your competition. from this man. And what's he? Be by your hotel. Claire berusaha membuka password ponsel anaknya agar mengetahui isi ponsel tersebut, sehingga mengetahui dengan siapa saja dia berhubungan dan membuka tabir kematiannya. Akhirnya password ponsel itu terbuka juga setelah seorang programmer bisa membuka password ponsel itu dan Claire pun mulai melihat isi ponsel anaknya itu. It's not that we don't appreciate it, nor is like just has a lot of studies to look at. Bill Simmons mendatangi Tiran Brower tentang agar tidak memberitakan efek dari opioid dan bisa terus memproduksi obat itu. Bill Simmons memberikan Brower sejumlah uang sebesar $780.000 dan agar menyetujui untuk memproduksi obat itu dengan menandatangani persetujuan itu. I'll get back to you. It's pretty standard stuff. Let me look over these. Just want to get you up and running quickly, get this thing moving. Good to see you, Bill. Tomorrow. Oh yeah, for sure. Claire kembali ke laboratorium forensik untuk mengetahui penyebab kematian anaknya itu. Hasil yang diperoleh yang berikan kepala anaknya seperti dipukul pada bagian kepala sehingga menewaskannya. Hal ini sangat jelas terlihat di layar komputer. What are you saying? Either your side this night on his way home. Or what? Someone hit him over the head and... How could the cops miss that? Cops miss a lot Forced him to swallow them? Is that... of things. I know, I used to be one. Die? As I said. How did he... How? The indication. No, I mean... Do you really want to know? What was it like for him?
Claire pun meneliti setiap hubungan dengan setiap orang teman anaknya itu pada ponsel itu. Salah satunya yang ada foto bersama dengan anaknya, akhirnya membawa dia ke sebuah klub malam anak muda. Akhirnya Claire bertemu juga dengan orang yang pernah ada dalam foto bersama anaknya itu. Begitu dia melihat Claire, dia mencoba menghindar dan Claire mengejar dan membawanya keluar. Dan mengatakan dia ibu dari anaknya David. Dia tahu Claire ibunya David tetapi tidak tahu keberadaan David di mana dan tidak mau terlibat dengan masalah itu. We were friends. No, you weren't my. Are you okay? Yeah, he's fine. Why don't you leave him alone? A couple of times. It wasn't a big deal. So then what did you... Come with me. Look, we hung out. I mean, I wasn't his friend exactly. Beauville? From the hockey camp. Cedric was? Cedric, you went to Montrose? Yeah, look, all I know is that Wait. Where can I find Cedric needed him and he told me to find him. Look, I really don't know anything. Cedric. You didn't hear? What? It was on the news. What? Ran for them once. It wasn't a big deal. All right, look, You ran drugs. Come on. Derek up in Montreal, he runs a lot of boxes there. Just Brower merasa tidak benar dengan penggunaan penemuannya itu. Pada komputer dan whistleblower dia mengemukan pendapatnya dan ingin bertemu dengan punya wewenang untuk itu. Garrett kemudian menyampaikan keinginan Brower itu kepada Jake. Dan siapa yang akan diutus untuk menjumpai Brower. Pada keadaan yang sama Jake menerima telepon tentang keadaan putrinya yang sudah keluar sendiri dari pusat rehabilitasi dan Jake pun sudah tahu kemana harus mencari ke tempat orang-orang yang menggunakan narkoba termasuk jenis opioid tersebut. Yes. Stan, you... Excuse me 1 second. Yeah, this is him. Yes, I'm calling. Hello. Hi, is this Mr. Kelly? Mom, how much did she get? We're open hours ago. I'm passing the buy spots now. Well, it looks like all of it, Jake. Are you gonna go to the pawn shops? Pawn shop, I'll call you when I get her. Jake menjumpai seseorang di jalan yang dia duga mengetahui keberadaan putrinya, dan memaksanya ikut bersamanya. Jake dibawa ke sebuah rumah tapi orang yang dibawa itu tidak mau ikut ke dalam rumah karena tidak mau terlibat dalam masalah itu. Where is she? Is that it? Yeah. I don't know, man. I don't go in there. How many people are in there with her? Get the fuck out of here. Akhirnya Jake menjumpai keadaan putrinya itu dalam keadaan yang sangat menggenaskan yang sudah tidak berdaya ketergantungan terhadap obat. Jake kemudian membawa paksa keluar anaknya dari rumah itu. What are you doing? Hey! Get your Sit the fuck down. hands off me! Get your fuck... No! Hands off me, Jake!
Claire pergi melewati perbatasan Amerika dan Kanada sesuai dengan petunjuk yang ada di ponsel anaknya, dengan foto bersamanya. Ini juga diberi petunjuk dengan teman anaknya yang dia jumpai pada klub malam itu. Dan semakin jelas bahwa anaknya sudah terlibat dengan peredaran obat terlarang, tapi dia ingin memastikan siapa yang membunuh anaknya itu. Akhirnya agen Dea menjumpai Brower dan mulai menceritakan kejadian sebenarnya mengenai efek dari obat opioid dan kecurigaannya sudah melibatkan mafia obat terlarang dan diproduksi secara besar-besaran. I read your report. Slide, obviously, the university. Who else knows about this? On the north, they're not happy with me. There's some understanding was 10 years back. Things I need to ask you about. Yeah, go ahead. Jake membawa putrinya yang sudah kecanduan obat penenang itu ke rumahnya dan terpaksa harus mengikat kedua tangan dan kakinya. Jake merasa kesal dan juga menderita melihat keadaan putri satu-satunya itu. Hal ini juga dia ungkapkan kepada istrinya. For 2 days, okay? Mom, you leave her there. Be strong. Claire sudah semakin dekat dengan pengedar narkoba itu dan ingin langsung menjumpai pimpinannya. Dia juga memfoto nomor daripada mobil yang parkir di situ. Tapi kepergok dengan anggota mafia itu menanyakan maksud kedatangannya dan apa tujuannya berada di situ. Claire berkelit kebetulan ada di situ dan ponsel jatuhnya dan langsung menuju mobilnya. Sorry? No, I think No. No? But thank you. In the wrong place. Thank you. I don't know. Maybe you're at the right place. Really, sorry. Jake akhirnya bisa berada di pabrik pembuat obat itu dibuat setelah menyamar yang akan membeli obat itu dalam jumlah besar. Pabrik itu tentu sangat dirahasiakan tempatnya dan dijaga dengan ketat oleh semua anggota mafia tersebut. Street value is $30 per pill. What's your situation now? Setelah melihat semua kondisi dan bagaimana obat itu dibuat, Jake setuju dengan kontrak pembelian dan akan membawa sejumlah uang yang akan disepakati. Terjadi percekcokan antara mafia itu dengan anak buahnya dan langsung menembak kepalanya. Mafia itu ingin menunjukkan kepada Jake dia akan tidak segan-segan berbuat kepada siapapun jika kesepakatan tidak dipenuhi. Who was it? You knew all along it was you, Tabaknak. Well, Scott! He killed Davison in the hotel room. Speedy! Before you got there. There. But your name wasn't on it. We went to his house, we find a laptop. But now you... Claire berhasil memasuki apartemen teman anaknya yang ada di ponsel anaknya itu, dan juga mendapati obat opioid yang tersimpan pada tasnya. Jelas teman anaknya juga adalah pengedar narkoba dan anaknya juga terlibat dengan itu. Dengan mudah bisa diduga mafia obat itu membunuh anaknya agar tidak membocorkan rahasia. Sudah rahasia umum jika pengedar sudah tertangkap polisi mereka akan membunuhnya agar tidak membocorkan rahasia demi keselamatan mereka dari kejaran polisi. Ketika Claire menggeledah kamar itu, tiba-tiba datang teman anaknya itu dan syukur Claire bisa menjangkau pistol miliknya dan menodongkan kepada anak itu dan memaksa menceritakan kejadian sebenarnya. The CEO, Dr. Holmes.
Bill Simmons dan pimpinan perusahaan farmasi itu menjumpai Brower dan menyerahkan tabungan yang isinya $780.000 dan menyatakan terima kasih atas kerjasama dengan Brower dan agar tetap menjaga kerahasiaan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh Brower sebelumnya. I didn't know you'd taken much interest in it before I work. That's support. We only learned recently how much good it can. Dr. Holmes, with respect, may I ask you something? Clarelon. Jake selalu bolak-balik menjumpai mafia itu untuk memastikan obat yang akan dibelinya itu dan mengetahui lebih dalam mengenai jaringannya. Ketika Jake keluar dari tempat itu, dia menjumpai Claire berada di situ. Dengan mudah Jake maksud kedatangan Claire ke tempat itu untuk membalas dendam atas kematian anaknya. Tapi Jake memaksa Claire kembali ke mobilnya dan merampas senjata dan mengosongkan pelurunya dan menyuruh Claire pergi dari situ karena kondisinya sangat berbahaya bagi keselamatannya dan juga keberadaan Jake bisa terbongkar. Miss, can I help you? No, I'm Miss Ryan, whatever you're looking for, you fine, thank you. not gonna find it in there. Listen, Jim, go all the way home. You go home. How do you know who I am? It doesn't matter. Go home. All that matters is that no one wants to see you dead. Jake kembali ke tempat mafia itu dan juga membawa sejumlah uang yang sudah dijanjikan, dan Jake juga ingin memastikan barang yang dipesan itu. Jake memeriksa barang dan mafia itu pun memastikan uang yang ada di tas itu. Jake! Hey, le grand, ça fait, là. Where are you going? What is this, a joke? Come back here. Is this everything? Mm-hmm. You mind? Hmm? Okay. Brother? Where's the rest? But you don't trust me anymore? Montreal, my friend. Strange things happen here. All right, everybody calm down. All right. We move when they come in with the cash. Now I text my guys. They're gonna park 2 trucks. Ketika negosiasi itu hampir selesai terdengar suara, Jake dan mafia itu jadi saling curiga terutama mafia itu, karena Jake diduga membawa temannya yang lain atau polisi. Benar, polisi ternyata sudah mengepung tempat itu dan mafia itu langsung menembak Jake tepat di dadanya. Jake ternyata sudah menduga mafia itu akan menembak siapa saja jika terancam apalagi membawa polisi. Jake ternyata menggunakan rompi anti peluru, walaupun dia tertembak dan tersungkur dia bisa bangkit kembali dan mengejar bos mafia tersebut. Yang sungguh menggenaskan adalah kondisi putri dari Jake yang semakin parah, dan tetap tidak bisa lepas lagi dari penggunaan obat penenang dan mengatakan selamat tinggal kepada ayahnya. Jake sudah tidak sabaran lagi dan panik dan mengatakan kepada Garrett dia akan menghadapi mafia itu, dan Garrett menentang rencana itu apabila dia sendirian.
Jake kesal dengan Garrett karena rencana pengepungan mafia itu tanpa sepengetahuannya sehingga rencananya berantakan semua. Jake mengejar dan mendatangi tempat persembunyian para mafia itu sendirian. Dia juga sudah tidak peduli dengan keselamatannya, apalagi posisinya sekarang bukan lagi seperti sebelumnya sebagai pembeli obat itu, dan mafia itu menduga Jake sudah tewas akibat tembakan itu. Jika jumpa pasti Jake pun akan ditembak lagi. Ketika dia sampai di tempat persembunyian mafia itu, Jake terkejut karena Claire juga nekat sudah menunggu di mobilnya, yang juga akan mau menghabisi mafia itu juga sendirian. Jake lalu memutar untuk tidak dilihat oleh Claire dan juga para mafia itu dan sedapat mungkin untuk melindungi Claire. Ternyata benar, bis mafia itu muncul dan Claire pun langsung menembak para mafia itu. Terjadi tembak-menembak dan bos mafia itu pun tewas, tapi Claire juga tertembak dan langsung dibantu oleh Jake dan para mafia itu terbunuh semua dan Jake membawa Claire ke tempat yang aman. Jake lalu mengatur situasi di tempat itu sebelum polisi datang. Jake mengatur seolah para mafia itu saling tembak-menembak dengan mengatur pistol yang mereka gunakan. Tujuannya agar Claire dan Jake bukan yang membunuh para mafia itu dengan pistol dan jejak sidik jari yang sudah diatur oleh Jake. Relax. I'm a federal agent. It's okay. Hey, it's okay. Let me see. Okay. Just went through your arm. You're gonna be okay. Come on. Here, I'll be right back. Stay back. Jake membawa Claire keluar dari tempat itu dengan selamat. Jake bercerita kepada Claire bahwa dia juga kehilangan putrinya yang sudah kecanduan obat terlarang itu. Claire sedih mendengar cerita dari Jake itu dan bukan hanya dia saja yang sudah kehilangan satunya putranya. Betapa mengerikan dari penggunaan narkoba. Jika sudah terlibat di dalamnya sangat sulit untuk keluar dan sesuai dengan judul film ini yaitu Krisis. Brower kembali mengajar seperti biasa dan menceritakan kepada mahasiswa dan mahasiswinya betapa mengerikan sari penggunaan narkoba dan agar menjauhinya.